Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Master Banjet. Kali ini saya akan membahas mengatasi vibrate yang biasanya sering terjadi, yaitu cuma ngerem sebelah atau bahkan tidak ngerem sama sekali. Untuk membahas mengenai cara mengatasinya lebih lanjut, jangan lupa subscribe. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, harus kita pahami dulu bagian-bagian vibrate, terus mana sih yang harus kita setel, harus kita ini misalkan terjadi permasalahan ngerem sebelah atau tidak ngerem sama sekali atau tidak pakem. Kita bahas dulu bagian-bagiannya. Kita bahas yang ini dulu. Nah, ini namanya kabel rem ya. Gunanya untuk menyalurkan gaya tarik dari handle rem menuju ke ini untuk pengereman. Terus kemudian ini namanya nozzle. Bagian ini enggak terlalu penting. Sebenarnya bagian ini cuma untuk penarikan aja biar di sini kaku. Terus ini quick release ini atau penguncinya, pengunci ini. Terus ini karetnya atau boot. Terus yang ini yang pakai kunci L ini bautnya, ini baut pengunci kabel rem ini. Terkadang ada juga yang menggunakan kunci 8 atau kunci 9, itu tergantung vibrate-nya. Terus yang ini adalah arm atau lengannya. Terus ini ada baut pengunci ini, pengunci kanvas atau pengunci sepatunya yang hitam ini yang bergesekan langsung dengan rem. Terus di sini ada ini baut mountingnya, baut pengunci vibrate ke pivotnya ini. Terus di sini juga yang putih ini ada baut menggunakan kunci L. Yang bukan yang ini, maksud saya yang di bawahnya ini, dia kecil. Ada yang menggunakan kunci L, ada juga yang menggunakan oveng plus, itu tergantung dari vibrate-nya. Nah, nanti kalau misalkan terjadi permasalahan pada rem kita, misalkan tidak ngerem atau kurang pakem ataupun ngerem sebelah, cara mengatasinya adalah sebagai berikut. Permasalahan yang terjadi pada vibrate itu sebenarnya penyebabnya bermacam-macam ya, belum tentu hanya satu penyebab. Jika pemasangan rem vibrate-nya pas, terus penyetelannya juga pas, tentunya tidak akan terjadi masalah. Nah, permasalahan pertama itu ketika kita pertama kali memasang vibrate ini, biasanya itu pengeremannya tidak pakem. Itu bisa diatasi dengan menyetel kabel rem yang ini dengan menggunakan kunci L, ada juga yang menggunakan kunci 8. Nah, baut ini dikendorkan, kemudian kabel ini ditarik kayak gini. Kabel ini ditarik sampai lihat posisi ini posisi kampas ini itu mepet ke rem. Nah, setelah mepet ke rem, baru
dikurangin sedikit hingga selahnya itu sekitar 3 mili dari rem ini. Kemudian baut ini kencangkan lagi sehingga tali remnya ini terikat di baut ini. Nah, kalau tali remnya ini udah terikat di baut ini, ketika kita tarik tuasnya nih, armnya itu, lengan kiri kanan dari V-brake itu akan ketarik ke dalam, sehingga si kampas rem ini akan bergesekan dengan rem sehingga terjadi pengereman. Nah, terus ada juga permasalahan yang sering terjadi itu pengereman antara kampas yang sebelah kiri dan kampas rem yang sebelah kanan ini tidak sama. Contohnya seperti ini. Nah, ini yang sini masih renggang, selisihnya masih renggang, sedangkan yang sebagian sini sudah agak mepet. Nah, kalau terjadi seperti itu, pertama yang harus kita cek adalah pemasangan rodanya, apakah sudah senter atau belum, antara kiri dan kanan itu sudah pas apa belum. Itu biasanya terjadi juga ketika setelan ruji kita ini sudah kendor sehingga peleknya agak egol. Ya, itu menyebabkan si rem ini kadang-kadang bergesekan dengan kampas rem dengan sendirinya, tanpa kita menarik handle rem dia udah ngerem, tapi nggak continue ngeremnya. Itu kadang-kadang bisa juga kalau dilihat nih, kalau misalkan ban ini kita putar, kita lihat jaraknya ini, jarak kampas ini sama pelek ini kadang dekat kadang jauh. Nah, itu biasanya permasalahannya terjadi dari pelek yang tidak pemasangan roda ini yang kurang pas. Terus ada juga permasalahannya yang ketika handle rem ditarik, ditarik kayak gini, ini gerak antara arm sebelah kiri dan sebelah kanan itu tidak sama. Bisa yang gerak itu kadang yang sebelah kiri aja, ataupun kadang yang sebelah kanan aja itu yang gerak. Nah, untuk mengatasi hal seperti itu, yang pertama harus kita lakukan, kita kasih pelumasan dulu di bagian baut sini. Kita kasih pelumasan menggunakan ini minyak jahit, atau bisa juga menggunakan pelumas lain. Nah, kita tetesin aja sebelah kiri, misalkan yang macet, yang gerakannya yang armnya ini yang lambat sebelah kanan, kita kasih sebelah kanan. Terus misalkan yang lambat ini sebelah kiri, kita kasih sebelah kiri. Nah, kalau itu sudah kita kasih, terus kita coba tarik tuasnya lagi nih. Apabila masih terjadi gerakan yang tidak sama antara kiri dan kanan, gerakannya masih ini, nah itu cara ngatasinya adalah dengan menyetel baut yang ada di sini, baut kecil yang ini nih. Nah, kita lihat dari dekat tuh. Nah, untuk menyetali baut itu kita gunakan dengan kunci L. Nih, ada juga yang menggunakan obeng plus. Nah, sebenarnya baut ini fungsinya adalah untuk menyetel kekakuan pegas yang ada di dalam sini. Nih, pegas itu tujuannya untuk membalikkan arm ini ketika dilakukan penarikan pada tuas. Nah, ini kalau kita tuasnya lepas, itu akan balik dengan sendirinya. Itu karena adanya pegas yang di dalam sini. Nah, kekakuan pegas yang di dalam sini itu penyetelannya di sini. Nah, kalau misalkan ini bautnya kita putar-putar, itu akan mempengaruhi kekakuan. Apabila pegas yang sebelah kanan ini lebih kaku daripada pegas yang sebelah kiri, maka yang ketarik itu adalah pegas yang sebelah kiri. Soalnya untuk menarik yang sebelah kanan ini akan lebih keras, lebih berat, sehingga yang lebih enteng akan ketarik duluan. Nah, seperti ini. Nah, ini permasalahannya adalah yang sebelah kanan lebih kencang, pegasnya lebih kaku. Nah, jika teman-teman remnya itu apabila ditarik bekas rem ditarik handle remnya itu yang ketarik sebelah kanan ini yang ketarik, yang sebelah kiri kurang, maka kita harus kencangkan
harus kita kencangkan yang sebelah sini, harus kita kendorkan yang sebelah sini. Nah, kita kendorkan ini. Nah, harus kita putar kendorkan ke arah kiri biar yang sebelah sini ini apa namanya, yang sebelah sini bisa ketarik juga. Kekakuan bekas kiri dan kanan harus sama, dia lebih seimbang. Nah, terus apabila yang sebelah kiri yang ketarik, kita harus kendorkan juga yang sebelah kiri. Harus kita kencangkan, maksud saya yang sebelah kiri, agar yang harus biar kekakuannya bisa mengikuti handle yang sebelah arm yang sebelah kanan ini. Nah, itu aja sih sebenarnya kalau permasalahan di rem. Yang penting pertama yang harus kita cek adalah ini baut ini, penyetelan ini, kabelnya ini harus kita paskan dulu. Pertama yaitu tadi kita kita tarik gini, mepetkan sampai ini mepet, sampai sampai kampasnya itu mepet ke rim, ke pelek. Kemudian kita kalau udah mepet kita balikan lagi, jaraknya itu sekitar 3 mili antara kampas dan rem dan remnya ini dan pelek ini, jaraknya ini selisihnya harus 3 mili, sekitar 3 mili. Kalau misalkan kampasnya ini kalau kita udah setelin semua kok masih bermasalah, itu kita harus cek kampasnya ini masih tebal atau tidak. Soalnya kalau kampasnya udah tipis juga berbahaya, nanti besi yang di dalam kampas ini akan bergesekan langsung dengan rem, akan menyebabkan remnya lecet. Cukup itu aja sih kalau untuk penyetelan kampas, untuk penyetelan V-brake. Mungkin teman-teman ada pendapat lain bisa coret-coret di kolom komentar. Apabila teman-teman merasa konten ini bermanfaat, silahkan di subscribe, like, komen, dan share. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.